Mau nggak menyisihkan waktu? Saya ingin belajar untuk meningkatkan kesadaran. Mau? Buat waktunya. Saya ingin latihan olah nafas supaya saya mendapatkan ketenangan. Buat waktunya. Saya ingin bisa ingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Saya ingin mengenal Dia. Buat waktunya. Karena kata Allah, siapa yang berharap, pasti waktu yang dijanjikan akan datang. Ya, kita bagaimana waktunya akan datang, kita tidak membuatnya. Ada yang punya rencana nanti malam masak di rumah, ada? Mau masak apa? Kalau tidak membuatnya, tidak ada. Jadi saya sering diminta anak-anak saya, ayah masak, udah lama nih gak masak. Udah, saya siapkan waktu buat masak. Wah, anak-anak sudah menunggu masakan saya. Wah itu, kalau sudah selesai masak, anak-anak makan, bahagianya luar biasa. Ya. Apalagi kalau saya sudah bikin martabak balangsak namanya itu. Iya. Modalnya sederhana. Cuman aci kawung sama daun bawang daun. Oh. Bukan. Wah, kalian gak tahu. Susah dijelaskan, harus dialami. Kalau di Garut namanya martabak balangsak. Karena apa? Memang minimalis, cuman aci sama bawang daun. Wah, kalau sudah buat itu, wah enak ayah. Apalagi saya bikin sambalnya. Cuma kencur aja sama cabai, tumbuk, kasih air panas. Kuahnya itu, wah sehah. Bahagia itu sederhana sebetulnya. Tapi martabak balangsak itu gak jadi kalau saya tidak menyiapkan waktunya. Jadi tidak ada kejadian apapun kalau kita tidak menyiapkannya. Jadi ternyata bukan harus sok sibuk kita itu. Kita harus menciptakan waktu untuk apapun. Kalau kita tidak membuatnya, waktunya tidak ada. Ternyata waktu itu adalah guru yang hebat. Namun sayang, guru kita itu membunuh semua muridnya. Mengerti? Waktu itu guru yang paling hebat. Namun, waktu sendiri bisa membunuh muridnya. Kalau muridnya tidak mau berguru pada waktu. Ayo, banyak gak Bapak Ibu diajarkan oleh waktu? Banyakkah waktu mengajarkan sesuatu kepada kita? Coba, masih ingat gak? Kalian waktu usia 15 seperti apa? Usia 25 seperti apa? Usia 35 seperti apa? Usia 45 seperti apa? Usia 55 seperti apa? Usia 65 seperti apa? Bukankah kalian di usia 65 menjadi bijaksana? Karena diajarkan oleh sang guru. Guru kita adalah waktu. Hebat gak waktu itu? Waktu itu guru yang hebat. Namun ia juga bisa membunuh murid-muridnya. Kalau murid-muridnya tidak mau berguru kepada waktu. Paham maksud saya? Banyak gak yang terbunuh oleh waktu? Banyak. Makanya mati itu ada panggilan fisik, panggilan raga. Ada panggilan pikiran, ada panggilan jiwa. Orang makan sembarangan, apapun dimakan tidak jelas jamnya, tidak jelas jenisnya, tidak jelas jumlahnya. Kapan saja makan, ya sudah. Dia akan mati. Tapi dia mati dipanggil oleh panggilan fisiknya. Mau mati kayak gitu? Ada yang kedua, mati karena panggilan pikiran. Apa saja dipikirkan.
Masalah kecil menjadi sangat besar. Karena pikiran. Mati. Darah tensinya naik. Betul? Sudah. Tidak tertahan lagi tubuh. Terkapar. Mati. Siapa yang manggil? Pikiran. Bukan dipanggil sama Allah. Enak aja. Kira-kira 2 kematian ini banyak gak dialami manusia? Satu dipanggil oleh tubuhnya, 2 dipanggil oleh pikirannya. Nah, yang ketiga yang terhormat adalah mati karena panggilan jiwa. Kalau mati karena panggilan jiwa, itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahnya rindu, kamu pulang, udah selesai tugasmu. Nah, yang mati karena panggilan jiwa ini memang langka. Karena jiwanya juga gak rindu sama Allah. Dia juga tidak kenal sama Allahnya. Karena dia tidak berusaha menyiapkan waktu untuk mengenal Tuhannya. Padahal dia lebih dekat kepadanya. Melampaui dekatnya urat nadi lehernya. Bahkan dia selalu bersama kita dimanapun kita berada. Sedekat itu tapi tidak mau mengenalnya. Kalau mati, kalau enggak panggilan fisik, pasti panggilan pikiran. Yang panggilan jiwa itu jarang, Bu. Makanya orang yang mati karena panggilan jiwa, matinya itu bukan akhir kehidupan. Justru saat dia mati, dia mencapai puncaknya kehidupan. Justru saat dia mencapai sakaratul maut, dia mencapai sidrah al-muntaha, mencapai puncaknya kesadaran. Dan saat dia mati pun, dia masih tersenyum. Kenapa? Tahu siapa yang menjemputnya, tahu siapa yang memanggilnya. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, seharusnya saat itu kamu melihat aku lebih dekat kepada kamu. Tapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Surat Al-Waqiah 83, 84, 85, 86. Orang yang mati karena panggilan tubuh fisik. Orang yang mati karena panggilan pikiran. Saat mati pun bingung mau pulang kemana. Gak tahu tempat asal dia. Dia tidak bisa pulang ke tempat asalnya. Walaupun orang sekampung bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ngaruh. Karena yang berpengaruh adalah upaya kita menggunakan waktu dalam kehidupan ini. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa faholaktu holkat. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku ini dikenali. Maka aku ciptakan kalian agar kalian bisa mengenali aku dengan ciptaanku. Semua tanda-tanda yang begitu banyak di semesta ini tidak bisa mengantarkan dia untuk mengenali dia. Buta mata kalbunya. Baru dia berteriak nanti, ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Digambarkan dalam Quran surat Al-Hajj seperti itu. Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata kalbumu. Hadirin, kita mungkin bisa menunda, namun waktu tidak akan menunda. Jangan dikira loh, kalau kita menunda pekerjaan,
Memang waktu bisa stop? Anda yang menunda. Tapi kata waktu, aku terus berjalan. Dan kita selama ini berpikir, saat kita menunda, melakukan sesuatu, kita pikir waktu menunggu kita? No. Kita mungkin bisa menunda, namun waktu tidak akan menundanya. Masih ingat dulu mungkin ada rencana di usia sekian dan ditunda. Kan kita suka sombong ya, mencari waktu yang tepat. Saya nggak ngerti waktu yang tepat itu kapan. Karena setiap waktu itu tepat sebetulnya. Dan kita ini kadang-kadang nggak sadar. Waktu itu dulu nggak ada namanya. Hanya ruang yang bergerak. Namanya aja nggak ada. Namanya aja nggak ada. Itu yang namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dulunya nggak ada. Yang namanya nama-nama bulan, Muharram, Safar, Rayagung, baheula oge. Kan kita mengarang, ada tahun baru. Cek saha. Yang ngasih nama kan kita-kita juga. Ini Januari, ini Februari, ini Maret, ini April. Yang ngasih nama kita. Dulu gak ada namanya kok. Lah yang bilang itu tahun baru siapa? Kan kamu. Yang jelas di semesta ini cuma ada ruang yang bergerak. Namanya waktu. Sebetulnya nama waktu pun dulu gak ada. Lalu kita ngarang-ngarang. Ada rajanya hari, ada rajanya bulan. Kalau mau berdoa, waktu yang tepatnya kapan? Tempat yang tepatnya di mana? Ya Allah. Memang ada di semesta ini tempat yang tidak ada Allah? Bukannya Allah yang mengatakan aku meliputi semesta raya tanpa batas. Aku meliputi semua makhlukku. Bahkan dimanapun kamu berada, aku bersamamu. Kenapa kita tergoda? Ada orang mengatakan, wah doa yang mustajab di sini tempatnya. Waktu yang mustajab sekian, kapan waktunya? Dari mana itu? Bukankah semua waktu itu baik? Paham? Jadi kita mungkin bisa menunda ya. Namun waktu tidak pernah bisa menunda. Sadar sekarang? Sadar? Oke. Nih yang mau piknik bulan ini mumpung lagi libur, pergi aja. Karena Juni yang tahun ini tidak akan diulang lagi walaupun tahun yang akan datang ada Juni lagi. Itu sudah Juni yang berbeda. Karena waktu tidak pernah menunda. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Tapi kita dapat merubah arah masa depan dengan cara memanfaatkan waktu sekarang. Jadi kalau saya tanya, kapan waktu Bapak Ibu yang sebenarnya? Sekarang. Kenapa itu suka menunda? Katanya waktu yang sebenarnya sekarang. Kalau saya ajak saat ini berbuat baik, menolong orang-orang yang butuh pertolongan, mau apa tidak? Mana? Mana? Yang paling penting itu kan tindakan. Tindakan. Oke. Awas ya. Pulang dari sini ada uang di dompet, ada orang yang butuh uang. Bantu ya. Bantu ya. Karena waktu kita kapan? Sekarang. Awas, ingat. Kalian tuh kalau di sini kayak yang bener. Keluar dari sini nggak ingat lagi, lupa lagi. Katanya waktu itu di sini, saat ini, sekarang. Ya, bisa mengangkat tangan mahal, bisa mengangkat tangan mewah, bisa ngitung duit mewah, masih bisa ngitung duit sekarang. Jangan hitungan ya, jangan hitungan. Kalau ngasih jangan hitungan. Boleh ngitung duit tapi kalau ngasih jangan hitungan. Saya sudah merasakannya. Aduh,
makin kita memberi, makin banyak yang datang tanpa batas. Ya, itu namanya wayar zukhu min haitsu la yatasib, itu nyata itu, bukan sekedar kata-kata. Setuju nggak Bapak Ibu kalau waktu itu adalah kanvas kehidupan? Setuju. Kalau waktu itu kanvas kehidupan, berarti siapa pelukisnya? Kita semua. Nah, saat kita menjadikan waktu sebagai kanvas kehidupan, kemudian kita pun punya tanggung jawab. Kita ingin lukisan kita seperti apa? Berarti saat kita melukisnya, kita harus melukis dengan penuh tanggung jawab. Ingin gak lukisannya seindah itu? Ingin? Apa tidak ingin kita hasil akhir kehidupan kita itu lukisan yang indah? Berarti waktu ini adalah kanvasnya. Pertanyaan saya, mau kapan melukisnya? Kapan? Mau melukis apa? Jawab. Mau melukis apa? Yuk, mau melukis apa? Kita ingin menjelma jadi siapa? Ingin disebut apa kita dalam hidup? Ingin disebut dengan pemurah? Ingin? Sampai anak-anak kita aja mencap kita ini, wah, kalau ibu saya pelit. Itu anaknya lu yang bilang ibunya pelit. Karena kalau mau jajan aja, ya Allah, saya itu di kampung saya. Kalau ada tamu yang menghendaki ikan segede apapun, silakan ambil. Ya mumpung ada ikannya, mau dibakar, mau digoreng, silakan. Gak pusing saya. Saya pernah itu diajak teman saya. Dulu, masih kuliah dulu ya. Saya gak sebut daerahnya ya. Pokoknya ke satu tempat. Saya ngerasa di kampung saya. Turunlah saya ke kolam. Itu. Ya saya cari ikan yang gede. Begitu saya dapat yang gede, saya angkat. Kemudian yang punyanya datang, bapaknya. Ageng-ageng teuing. Aduh. Kencarkeun ku saya teh. Sugan rada adiknya rada leutik. Begitu. Eta mah ageng pisan cenah. Saya naik lagi ke atas. Di kampung saya mah enggak ada begitu. Mau yang gede, yang kecil ya udah mau rezekinya. Akhirnya enggak jadi tuh ngambil ikan. Karena semuanya salah. Ya ageng teuing, ya ageng keneh. Terus yang mana yang boleh diambil? Oh, rupanya saya tahu dia masih takut kehilangan ikan. Ya udah. Daripada saya juga memaksakan, kan tidak akan jadi berkah. Mungkin ada ya yang suka begitu di sini, mungkin. Karena gak mungkin cerita ini meluncur kalau tidak ada. Jadi ternyata waktu ini kanvas, setuju ya? Nah pertanyaannya, yuk mumpung masih ada kanvasnya, karena kanvas ini tidak ada lagi suatu saat. Mau gak kita melukis yang indah? Sehingga hasil akhirnya kita punya hasil lukis yang indah. Mau semuanya? Mau ya, nih, ayo, mulai sekarang ya. Jangan marah-marah lagi, jangan kesel lagi, jangan pelit lagi. Yuk kita melukis, mau? Ternyata untuk menciptakan lukisan yang indah, ternyata melukisnya harus dengan kesadaran. Nih kalau pulang dari sini masih ada coretan-coretan, lukisan-lukisan yang tidak bagus, saya nggak tahu lagi kapan saya bisa ngasih tahu lagi. Ya, oke. Semakin banyak waktu yang terbuang, semakin sedikit bukan kesempatan yang tersisa. Semakin banyak waktu yang terbuang, berarti semakin sedikit kan kesempatan yang tersisa.
Karena itu sudah hukum alam. Waktu itu 100%. Tidak lebih dari itu. Berarti kalau presentasinya 100, kalau banyak yang terbuang, berarti sisanya sedikit. Jadi, Bapak Ibu, kesempatan kita ini makin banyak atau makin sedikit? Makin sedikit. Berarti mulai sekarang hemat-hemat ya. Nah mulai sekarang mau bicarakan orang aja langsung buang-buang waktu. Ya, lebih bagus bicarakan aja dirimu. Ya, setuju? Oke. Kan mau bikin mau bikin lukisan yang indah. Ya. Waktu adalah ilusi. Menurut Einstein. Waktu adalah ilusi. Terus yang nyata apa? Yang nyata adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Ternyata walaupun waktu kata Einstein ilusi, kalau dimanfaatkan ini waktu, ternyata jadi nyata. Jadi walaupun waktunya ilusi, tetapi kalau dimanfaatkan nyata. Waktu itu seperti es batu Bapak Ibu. Dipakai, tidak dipakai, tetap saja mencair. Makanya saya carikan gambar es batu. Ini tuh es batu sebetulnya maksud saya. Mencair. Gak begitu jelas ya. Ini karena es batunya mencair, makanya gak jelas. Nah waktu itu kayak es batu. Mau digunakan gak digunakan, tetap saja mencair. Waktu digunakan tidak digunakan, tetap habis dan lewat. Nah pertanyaan saya, ada gak masih di ruangan ini yang waktunya digunakan untuk mencemaskan sesuatu? Pasti ada. Malah sebenarnya saya juga nanya, masih ada enggak yang waktunya digunakan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Ada. Masih ada enggak yang mau menginvestasikan waktu untuk jengkel-jengkelan? Ya, yang suka jengkel-jengkelan, kalau perempuan namanya jengkelin. Masih ada enggak yang mau menginvestasikan waktunya untuk sakit hati? Masih ada? Masih ada enggak yang mau menggunakan waktunya untuk menendang, mencengkram, tidak mau menerima kenyataan hidup apa adanya? Masih ada? Masih ada enggak yang waktunya hanya digunakan untuk melekat pada pasangan, melekat pada harta, melekat pada jabatan, melekat pada kekuasaan? Masih ada? Nah, kalau waktu kita semua dipakai itu, percaya sama saya, jangan berharap lukisan terakhirmu itu indah. Jangan berharap. Yuk sekarang, dari mana kecemasan dan kekhawatiran datang? Itu dari masa depan. Karena kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Padahal masa depan itu belum tentu ada. Yang ada cuman di sini, saat ini, sekarang. Makanya buat apa bahagia itu besok? Bahagia sama sekarang aja. Makanya kata Quran tadi, janganlah kau mengatakan, aku akan mengerjakannya besok pagi. Udah, gak usah. Besok pagi aja gak boleh. Apalagi minggu depan. Apalagi bulan depan. Apalagi tahun depan. Lakukan sekarang. Mau jadi orang yang bisa menerima pasangan apa adanya? Kapan? Gitu. Pulang ke rumah. Nanti bilang, sekarang saya sudah belajar tentang berharganya waktu. Ternyata papa, bebek, sayangku adalah utusan Tuhan untuk menjadi guru kebijaksanaan bagiku. Saya tidak akan menolak lagi. Saya menerima kamu apa adanya. Saya tidak mau buang-buang waktu lagi. Saya ingin lukisan akhir kehidupan saya indah. Baru top. Tepuk tangan dong. Mau begitu?
Sudah dapat kuliah kesadaran seperti ini. Ini fokus hari ini kuliah kesadarannya spesial tentang waktu. Jika hari ini adalah hari terakhir kita. Jika hari ini adalah hari terakhir kita. Apakah kita akan menyesal hari ini? Tidak. Kalau kita sudah membuat lukisan yang indah. Berarti lukisan hari ini sudah jadi. Tapi semua yang bikin lukisan yang bobrok, hari ini kalau hari terakhirnya pasti nyesel. Harusnya hari ini diputuskan. Hari ini saya tidak menyesal lagi. Kenapa? Saya sudah bisa menerima semua yang terjadi apa adanya. Saya sudah sujudkan diri saya kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan terjadi pada saya, itu yang terbaik pilihan Allah buat saya. Berarti lukisan kita setiap hari sudah selesai dan indah. Kalau orang yang sudah melukisnya selesai dan indah, gak ada dendam lagi, gak ada kemarahan lagi, gak ada iri hati lagi, gak ada penolakan lagi. Bisa menerima semua kenyataan hidup apa adanya. Saya pastikan lukisanmu setiap hari selesai. Paham sampai di sini? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sudahkah kita benar-benar hidup yang berarti dan bermanfaat? Silakan dijawab. Berarti dan bermanfaat bukan untuk dirimu saja. Tapi berarti dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu. Apakah anak dan pasangan-pasangan kita itu merindukan kepulangan kita? Atau malah justru menyesali kepulangan kita? Malah mereka lebih senang kalau kita di luar. Karena kalau kita ada di rumah, bawel, ngomel, marah-marah. Rubah sekarang ya. Mau jadi anak yang lucu kembali. Karena ternyata surga itu hanya bisa dicapai saat dimana kita bisa menjadi anak-anak kecil lagi. Lihat anak kecil itu. Jamnya main-main aja. Gak mikirin beras besok. Anak kecil kalau sudah berantem langsung peluk-pelukan. Gak lama. Kayak kalian. Udah 3 tahun. 5 tahun. Akhirnya bersumpah. Nanti kalau saya mati, orang itu jangan sampai menyentuh saya. Sahanorek. Deket kamaneh pendendam gitu. Betul gak? Wah anu nganterkeun ge untung kapajaratan. Betul? Aduh, dendam sampai dibawa mati. Pertanyaan selanjutnya. Sudahkah kita melakukan semua hal yang bisa kita lakukan saat ini? Banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi selama ini penyakit kita apa? Menunda. Kenapa? Karena kita berpikir masih ada waktu. Ingat, suatu saat semuanya akan berakhir. Betul? Makanya tidak usah hidup di masa depan. Tidak usah ingin sempurna. Hidup itu harus dengan totalitas. Di sini, saat ini, sekarang. Totalitas. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan saat ini juga. Ya, bisa nulis, tulis. Bisa bikin puisi, bikin puisi. Gak usah besok, gak usah nunggu tenang. Tulis saja sekarang. Semua pasti jadi. Saya sering bilang sama mahasiswa, skripsi yang paling bagus ada skripsi yang jadi ditulis. Pokoknya jadi aja dulu ditulis, biar ikut ujian sidang. Itu aja. Makanya buku yang paling bagus adalah buku yang jadi ditulis. Banyak ide tapi gak ditulis, gak jadi. Pekerjaan yang sempurna adalah pekerjaan yang jadi dikerjakan. Apapun hasilnya, lakukan saja. Paham? Jadi waktu bisa mendatangkan uang, tetapi uang tidak bisa membeli waktu. Waktu yang dihabiskan dengan baik
adalah investasi untuk masa depan. Waktu yang singkat pun dapat menjadi berarti jika dimanfaatkan dengan baik. Bahkan terkadang kita sering terkejut karena kita sering bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa di waktu yang singkat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai segala sesuatu. Kapan? Saat ini. Waktu terus berjalan, jangan biarkan kita terjebak di tempat yang sama. Aduh, masalahmu dari tahun ke tahun eta deui, gak kreatif bikin masalah. Setiap detik yang kita miliki adalah berkah yang tidak ternilai harganya. Menghargai waktu adalah tanda dari kematangan dan kedewasaan. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna, karena setiap saat adalah waktu yang sempurna untuk memulai. Waktu yang terbuang adalah kehidupan yang terbuang. Hidup adalah tentang bagaimana kita mengatur waktu dan prioritas. Waktu adalah kesempatan untuk menjelma menjadi versi terbaik dari diri kita. Menghargai waktu adalah tanda cinta pada diri sendiri dan orang lain. Saya mau bertanya, apakah kita menyayangi diri sendiri? Nah, kalau sayang pada diri sendiri dan orang lain, hargai waktu. Waktu adalah guru yang terbaik yang akan mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Tidak ada waktu yang terlalu terlambat untuk memulai perubahan. Waktu yang dihabiskan dengan orang-orang yang kita cintai adalah waktu yang tidak pernah tersia-siakan. Pulanglah ke rumah, sayangi keluarga, beri perhatian mereka. Baru keren hidup. Itulah tugas kita dalam kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.